Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur dapat kembali menyapa saudara di dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Renungan kita hari ini, Sabtu 22 Maret 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Meita Sartika dari GKI Delima dengan judul Anggur Manis atau Asam, yang dilandaskan pada kitab Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yesaya 5 ayat yang keempat. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur karena dalam hidup kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang melingkupi kami, yang mengarahkan kami, yang meneguhkan kami, bahkan menegur kami. Lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, kiranya suara Tuhan dapat kami dengar dan lebih dari itu mengubah hidup kami. Kami bersedia dan siap untuk disapa oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dari kitab Yesaya pasal 5 ayatnya yang keempat. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Sahabat, apakah saudara menyukai buah anggur? Saya yakin kebanyakan dari kita menyukai buah anggur karena rasanya yang enak. Terlebih anggur yang manis rasanya. Yesaya pasal 5 ayat 1-7 menceritakan tentang kebun anggur. Bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Tuhan sang pemilik telah mempersiapkan kebun anggur itu sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Ia mengusahakan berbagai cara agar pohon anggur di kebunnya menghasilkan buah yang manis dengan mencangkulnya, membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia menanti kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi sayangnya, yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ini merupakan gambaran dari apa yang terjadi pada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, yang tidak hidup taat serta tidak menjadi berkat untuk kemuliaannya. Sahabat, sebagai umat Tuhan, kita juga adalah kebun anggurnya. Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah yang manis, yakni hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kekudusan. Bila kita tidak menghasilkan buah yang manis, tentu Tuhan tidak berkenan. Syukur kepada Tuhan, karena Dia memberikan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, sebagai bekal untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan itu bagaikan pupuk bagi tanah kebun anggur yang membuat kita bertumbuh subur dan kemudian menghasilkan buah anggur yang manis. Sahabat, mari kita berdoa. Tak hentinya kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah lelah
dan tidak pernah alpa untuk menaburkan firman-Mu. Karena bagi kami, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah hidup kami adalah hidup yang mau kami jalani di dalam tuntunan terang firman-Mu. Terima kasih karena kami diteguhkan, hidup kami adalah kebun anggur. Bahkan Tuhan sudah menanamkan kepada kami pokok anggur pilihan-Mu. Biarlah kami semua kedapatan menghasilkan buah anggur yang manis. Manis di hadapan Tuhan, manis di hadapan sesama kami, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.